Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita kita diperjumpakan kembali pagi hari ini dalam menikmati kebersamaan di hadirat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 30 September 2022 yang terambil dari Yeremia pasal 52 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Mulialah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa menyatakan limpahan berkat, penyertaan yang tak berkesudahan dalam hidup kami, yang mempertemukan kami dengan hari ini, dan kami akan menjalani hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Mohon petunjuk-Mu bagaimana kami berjalan menurut kebenaran-Mu. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus kuasai kami, semoga firman-Mu ini kami pahami dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 52 ayat 1 sampai 11. Sedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal bin Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya, menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepung, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung, sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelahlah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam, melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang telah dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke arah Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di dataran Yeriko. Segala tentara telah terserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Libna di tanah Hamat, kepala Raja Babel, yang menjatuhkan hukum atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelinya di Ribia. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari
matinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan adalah bertobat sebelum dihukum. Saudara, ada saja orang ketika mengalami masalah akan bertanya, "Apa salah saya? Mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan menguji saya?" Benarkah penderitaan yang kita alami adalah karena Tuhan mau mencobai kita? Penderitaan bukan hanya diterima karena kita dicobai. Kadangkala penderitaan adalah hukuman akibat dosa kita. Sekalipun kita tahu apa alasannya sehingga penderitaan itu terjadi. Bacaan Alkitab ini memperlihatkan bagi kita bahwa penderitaan kita bisa maknai banyak. Disinilah diperlukan hikmat Tuhan untuk menyikapi murka Tuhan kepada kita. Pembuangan orang Babel adalah karena murka Tuhan. Tuhan murka karena Sedekia dan diikuti oleh umat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketidaksetiaan umat kepada Sang Pemberi hidup adalah pemberontakan umat kepada Allah, dan itulah yang membuat Tuhan murka. Apa yang harus menjadi respons ketika kita menghadapi murka Tuhan yang terjadi karena kesalahan kita? Firman Tuhan menegaskan, baiklah kita segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jangan menunggu murkanya untuk segera menghukum. Nubuat Yeremia pada awalnya disampaikan agar umat sebelum dihukum, mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Sayang sekali, kesempatan itu disia-siakan. Malah umat dipimpin oleh rajanya untuk tetap tinggal dalam dosa dengan rasa aman yang palsu. Murka Tuhan akhirnya dijatuhkan. Mereka harus kehilangan kemerdekaan. Karena itu kita diingatkan untuk jangan tunggu murka Tuhan dengan hukumannya yang keras. Segeralah buka hati dan bertobat. Dia pasti mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berikan kesempatan bagi kami bertobat ketika kami merasakan bahwa kami telah melakukan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan murka Tuhan ada atas kami. Biarlah kami diubahkan oleh firman yang kami dengar dan bukan menurut kekerasan hati masing-masing kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang daripadanya kami bercermin untuk bisa membaharui hidup kami dari salah menjadi pribadi yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau sertai umat-Mu dalam melakukan kegiatan hari ini. Semoga semuanya diangkat dengan penuh syukur sukacita sebagai bagian dari ibadah, baik itu yang bekerja, yang kuliah, yang belajar, yang bermain, semuanya dijalani bersama dengan Tuhan. Yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan tahu siapa saja. Mungkin ada yang mengikuti ibadah ini yang sakit, lawat mereka Tuhan. Umat-Mu yang sakit, ulurkan tangan-Mu, semoga ada perubahan ke arah yang baik yang didapatkan. Bapa di sorga, bolehkah kami berharap kepadamu? Engkau tetap menyertai kami semua, termasuk orang tua kami lansia. Semoga iman pengharapan di masa tua selalu ada. Kami berharap Bapa di sorga, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati akan mereka yang bergumul. Mereka melibatkan Tuhan dalam pergumulan yang dipertemukan dengan sukacita. Mereka tetap bersukacita bersama dengan Tuhan. Sertai kami semua di tengah-tengah kehidupan keluarga. Semoga cinta kasih, kehidupan saling memberikan semangat selalu tercipta di tengah-tengah keluarga kami. Jemaat-Mu pun berkati bersama dengan hamba-hamba-Mu dan juga dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa di sorga, ini doa kami bawa dalam nama Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk semua keluarga.